Jadi makanan lokal yang bisa go nasional. Oh iya, gitu. Snack lokal aja gitu. Iya, snack lokal. Saya juga pemanfaatan lahan di desa. Kemudian yang satu lagi kelompok wanita tani yang ada di Bumbau itu yang sudah diberi oleh kadusnya saya tapi saya lupa nama kampusnya karena mau perusahaan kami sendiri. Jadi kelompok wanita tani yang di Bumbau itu kegiatannya ada dua, satu pemanfaatan pekarangan, termasuk ada unggas di sini juga banyak. KWT Bumbau, jadi KWT Bumbau itu sendiri itu masuk pengurus juga syariah. Oh iya gitu. Jadi ada 3 kegiatan, ada pembahasannya yang dari program Kementerian Sosial Pusat kemarin itu sedang berjalan, saya belum cek itu Enggak. itu dalam bentuk aspirasi Kemarin di besar jadi 100 juta itu. Kemudian yang kedua itu kegiatannya bukan pemangkatan pekarangan, kerajinan tangan. Karena di sana banyak yang nyesek tenun itu sendiri. Jadi sehingga kalau teman-teman besok butuh untuk cenderamata bisa menghubungi yang ada di Bumbau itu sendiri. Jadi insya Allah akan lengkap. Ada juga kemarin saya dengar di Pak Sekdes itu sendiri di pedalaman mau bentuk KWT. Saya persilakan silakan Pak, karena sebegini luasnya desa Pulung baru satu KWT yang ada di desa kita. Coba bayangkan Pulung ini jumlah jiwanya 12.000 lebih kan, sementara wajib hidupnya sekitar 1.609 orang, terdiri dari 15 dusun dengan luas baku sawahnya aja Pulung itu 537 hektar sawah. Kita tidak hitung yang ada di UPDN dan yang ada di Poltek Pari itu sendiri termasuk kantor bupati. Jadi sangat rugi kalau kita tidak membentuk wadah seperti ini, karena ada 3 fungsi pokok dari kelembagaan non formal di bidang petani itu. Dari non formal ya, karena tidak berbadan hukum. Yang pertama sebagai kelas belajar mengajar, itu fungsinya. Yang kedua sebagai unit produksi, dan yang ketiga sebagai wadah untuk bekerja sama dengan pihak lain. Jadi tidak mesti BPL itu tugasnya hanya membentuk, tidak mesti BPL yang akan mengisi. Jadi sangat bodoh kalau kita ini tidak suka. Misalnya di Lekundai ini silakan bentuk, karena di sini industri kerajinan kampung itu di lingkung maupun dusun di sini. Pertama itu ampul kita potong. Ini non formal kan? Iya, non formal. Ada 3 ini pengelolaan apa sih? Pengelolaan apa tadi itu yang Ini produksi 2, wadah mitranya 3 yang pertama. fungsinya fungsi pokok dari kelembagaan non formal itu sendiri. Yang pertama sebagai unit produksi, yang kedua sebagai wadah kelas belajar mengajar. Oh iya, kelas belajar mengajar. Artinya berdiskusi tidak mesti kita bawa buku, nanti begitu kita duduk biar Pak PPL bisa hadir malam ini selesai. Oh bisa. Karena saya lagi dari pendapat yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan di tingkat desa adalah ranahnya pembinaan di desa sendiri. Nanti mekanisme jadi dalam satu wadah itu kita untuk yang terkecil saja, karena ya itu pertama satu ada anggota, yang kedua ada pengurus, dan yang ketiga ada kegiatan. Jadi itu ada kecil kemudian kecil. Jadi pengurus ini kita kecil lagi, nggak usah pakai seksi. Ketua sekretaris dan bendahara sederhana sekali ya. Kemudian setelah kita bentuk itu nanti ada berita acaranya, hanya SK-nya di kantor desa. Kemarin itu kita tidak mau membentuk karena belum dilantiknya Pak Kepala Desa. Jadi dia ketuaan anggota setelah ini terpilih Kepala Desa itu silakan bentuk sekarang. Saya sudah sampaikan di pertengahan tadi, silakan kelembagaan yang ada di tingkat desa, di tingkat kelompok itu, mari kita untuk mempermudah penyampaian yang informasi. Oke.
Apa yang ditanyakan? Anggota ini kalau minimal maksimal kan Pak? Jadi terkait dengan keanggotaan, kalau kita mengacu dari permintaan yang ada itu seharusnya minimal itu 21 orang. 21 orang. Dan tidak boleh genap. Oh tidak boleh genap. Kalau 20 itu tidak boleh. Kenapa? Begini permasalahannya, karena di tingkat kelompok itulah kita mulai berdemokrasi. Kalau misalnya 50% mengatakan kita teruskan, Oh iya betul satunya itu kita bilang kita bubarkan. Jadi ini 10 orang bilang kita teruskan, 10 orang kita bubarkan, Maka satu itu maka ya. itu dari penentu kelompok itu akan menjadi Oke. Tapi Yusuf yang begitu ya. Jadi harusnya 21 orang minimal. minimal. Tapi kalau kita pindah lagi ke persyaratan untuk menentukan koperasi yang berbadan hukum 9 orang aja. Oh, ini pun boleh berbadan hukum. Dari 9 orang ini, misalnya kita kan bedanya kalau yang formal dan non formal. Kalau sudah berbadan hukum, nanti dia boleh mengajukan proyek-proyek apalagi ini dengan pakai iman proyek-proyek. Jadi upayakan salah satu komite yang ada di Gunung ini besok supaya bisa berbadan hukum. Nah, untuk mengurus badan hukum itu tidak terlalu sulit sekarang. Kita bisa Ada kalau KTP pengurus itu sendiri, kemudian berita ada pembentukan dari desa, itu tidak perlu ditandatangani oleh KPR. Itu sangat-sangat mudah dan itu biayanya sekitar 2.100.000 kalau untuk berbadan. Mulai dari TDP, NPWP, surat tanah, izin perusahaan SIM itu lengkap itu melalui notaris. Kalau sudah berbadan hukum begitu, misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin 30 orang pelatihan itu boleh menggunakan payung hukum atau setempel yang ada di KWT itu untuk segala kebutuhan hidup selama pelatihan. Itu bedanya kan. Jadi selama pelatihan kan namanya untuk hidup kan udah ada, alhamdulillah itu gratis. Tapi kalau air beras IPA biar itu apalagi ada beras kulit seperti itu beda. Jadi itu iya. Jadi itu maksudnya kita sangat berharap ya kalau salah satu Petinggan, bebuk lah sih. oh iya sudah ada itu tapi karena kita baru mulai. Itu Petinggan sekedip biar lubang angin. Pertemuan Niki mesti kisah dulu ni ke memilih maju betul. Bila tersetting ulang. Kena agak tertutup. Mau pertemuan Agak di tertutup rumahnya Rame, Mas. Iya, lebih dengan sebab tahun. Ini kan untuk Cuma denaraan milih tersetting sekedip. denaraan pelang Kaya mesti nak milih tersetting sekedip. pelang atau tidak berbadan hukum. Nah setelah itu nanti kalau sudah ada SK-nya dari desa yang ditandatangani kepala desa itu kita ajukan di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah untuk bisa masuk data simultan karena segala-galanya sekarang Dia dengan Gama Ina, Gama Aman, Pak Bupati, proposalkan Pak Bupati kan ya bahasa segala-galanya pakai Nah kalau sudah masuk dalam habis itu nanti misalnya kalau kebetulan salah seorang dari anggota kita ini jalan-jalan ke Jakarta kemudian mampir di Ragunan nanti 8 di Kementerian Pertanian itu wilayahnya Condet, Jakarta Timur. Nanti 8 nanti coba masuk di sana. Permisi Pak, saya mau cek atas nama ini, klik nama kelompok taninya, klik terus klik nicknya. Oh iya, Kadiman ternyata masuk kelompok tani Tengkokonya misalnya. Udah jelas misalnya. Karena datanya sudah terekam semua ya. Jadi begitu juga dengan kemarin saya sampaikan sama Pak Kepala Desa dan Pak Sekdes di Desa Pulau ini. Waktu selesai pertemuan di sana, saya mampir di kantor desa. Saya sudah jelaskan semua file kelompok yang 16 kelompok tani sudah ada sama Binda setatnya Bapak. Jadi tinggal di print. Kalau ada petani besok yang ngaku saya tidak masuk di kelompok tani, berarti uniknya yang terjadi.
Jadi sudah masuk semua. Itulah tugas. Kelihatannya seluruh BPN itu berkiprah Iya, di dalam sama keadaan kita. informasi teknologi pasar dan modal. Sedikit ketuan sampai Silakan. sedikit. Jadi ini apa bedanya ketuan KWT dengan apa kelompok tani tadi ya, ketuan? Oh, terima kasih banyak. Perbedaan Supaya kita KWT. tidak paham juga ini kan Kalau supaya lebih. kelompok tani itu bisa anggotanya laki perempuan. Oh, Kelompok tani. Tapi kalau namanya KWT itu kita dikirain juga minum obat kalau ada yang cowok masuk. Jadi harus rata-rata pengurus KWT maupun anggota dewan harus bersama wanita. Kelompok wanita tani. Berhalangan kan ini ya? Kalau kelompok tani itu kan bisa saja yang suaminya sudah meninggal dunia atau dia cerai hidup atau kebetulan dia menjanda atau dia tidak nikah selama-lamanya, tapi boleh masuk di dalam anggota kelompok tani. Kita jangan KWT itu kelompok wanita tani. Jadi karena sekarang kan gengsi karena ada taninya di situ, tetapi prinsip di pertanian itu pertanian Tani itu luas. mandiri modern. Tinggal lihat aja kan petani sekarang. Yang paling tapi karena mindset cara berpikirnya masyarakat milenial sekarang ini begitu ada kalimat dia ada gengsi dan merasa malu. Padahal kita punya semua yang pertanian maju mandiri modern. Untuk gengsi, Iya, gengsi jadi petani yang BPL di bilang sendiri siapa? Kalau BPL di Salahuddin itu namanya Pak Muhammad Salman. dari mana beliau? Dia kebetulan tinggal di BTN Gunung Sari. Dia asli orang dari Separu. Ada nomor hatinya. Soal yang di Lambudir Oh iya, juga video dari Pak Kepala Desa Sajak ya, Pak Sajak. Manjat. Jadi gini kan Tuan, jadi Oke. gini, kita dari pendamping PKH karena teman juga kemarin hadir kan bahwa ini tanggung jawab semua nih kan, saling Iya. support, saling koordinasi untuk mencapai dan apa tidaknya kesuksesan program pemerintah baik dari dinas pertanian maupun sosial gitu kan. Dan kita padukan lah gitu kan. Dari kami ketuan tentunya ini berharap support informasi, sistem dan sebagainya untuk kami apa namanya koordinasi mitra dengan apa yang dibutuhkan terkait dengan persiapan pembentukan kelompok apa KWT ini ketua hati ini di desa itu kadang-kadang kan sudah ada pertemanan termasuknya juga di sosial ada apakah ini tidak menjadi kontraproduktif nanti gitu oh ini di sosial nih kenapa menjadi KWT ampun ya gitu apa ini boleh semuanya tidak kami ajukan gitu Jadi kalau kami dari UBT Habibie Ketua ini dan UBT itu adalah dari jadi wadahnya itu jadi yang diisi dari sosial itu tapi wadahnya juga dijelas oleh PPL jadi sementara juga salah dari PPL pertanian oh dulu pertanian PR kata dia kalau PL itu ada di dinas kesehatan jadi PMKP petugas lapangan keluarga berencana itu BPL BPL. kalau pertanian itu PPL ya penduduk pertanian jadi dua P-nya ya P-nya penduduk pertanian jadi kita dari teknis baik teknis budidaya kombinasi kalau teknis kebetulan teknis saya adalah tanaman pangan dan horti jadi dia pangan ini terdiri dari padi dan kemudian horti itu tanaman sayur tanaman buah dan tanaman hias. Terus teman-teman yang lain ada yang dari peternakan, ada yang cuma sekarang polivalen satu penyu itu harus menguasai semua baik pertanian maupun peternakan. Nah terkait dengan kegiatan yang ada bansos DUD di kelompok apa namanya pemberdayaan masyarakat sosial Kecamatan Jogat ini saya masuk sebagai
teknisnya, bagaimana teknis saya yang baik. Nah ini pasti Di disitulah saya masuk. Pak. Jadi teknisnya. Ah, kebetulan bebek semua orang kita paksa. Belikan. Taruhkan di makanan, di minumannya, di makanannya kita itu sendiri. Vaksin untuk DOD dari umur 0 minggu sampai 4 minggu kan beda. Beda ada umurnya nih kan. Kemudian dari 5 minggu ke 8 minggu itu apa? Jadi termasuk jenis pakan itu sendiri. Itulah peran kita sebagai seorang Penyuluh. lapangan alias PPL. Jadi bukan PL ya. PPL. PPL. Penyulut pemenang. Bahan pakan. Yang itu Oh iya. Jadi begitu ya Pak Kalimat. Dulu kebetulan anggotanya ini dia minta nomor HP-nya PCL. Nah, terus